Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk kelas TIP 17-2 ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah keamanan jaringan komputer, di mana pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini saya nanti akan mencoba menyampaikan materi yang berkaitan dengan keamanan menggunakan teknologi biometrik. Nah, keamanan teknologi biometrik itu nanti bagaimana? Seperti kita sudah ketahui atau sudah kita praktekkan bersama ya, di mana ada teknologi yang menggunakan identitas dari pemakai ya, yang sebenarnya sudah kita miliki lama dan ada kelebihannya, yaitu data pribadi atau data ID itu berbeda dengan yang lain. Seperti contohnya penggunaan sidik jari. Nah, bagian dari sidik jari itu kalau kita bandingkan dengan miliknya orang lain ternyata berbeda. Nah, itu nanti bisa kita gunakan nanti untuk ID pengenal dari seseorang. Nah, ilmu yang mempelajari itu nanti menggunakan sebutan biometrik. Nah, mengapa itu kita gunakan? Nah, ini menjadi salah satu alternatif ketika kita nanti ingin melakukan keamanan khususnya untuk data-data yang bersifat pribadi. Karena kecenderungannya pada saat ini terjadi ada duplikasi atau ada penggandaan data tanpa sepengetahuan dari pemilik aslinya. Nah, dengan biometrik nanti diusahakan agar ketika data itu ingin dipakai harus melewati proses identifikasi dan autentikasi dari pemilik aslinya melalui biometrik, yang mana kita ketahui seperti tadi bahwa ternyata berbeda ID-nya satu dengan yang lain. Meskipun sekilas terlihat sama, tetapi ternyata memiliki perbedaan. Nah, itu yang nanti akan kita manfaatkan ketika menggunakan teknologi biometrik. Nah, untuk bahan seperti biasa dapat dilihat di Classroom ya. Silakan nanti di Classroom bisa dibuka kembali. Kemudian nanti dilihat bahannya sudah saya kopikan di situ. Jadi nanti untuk teknologi biometrik tentunya yang kita lihat di sini tidak sekedar hanya pada titik di mana fungsinya saja ya, tetapi di situ juga ada sisi kelemahannya. Nah, bagaimana nanti untuk menutup kelemahan yang dimiliki oleh biometrik itu nanti kita akan bahas di pertemuan kita pada kesempatan kali ini, khususnya pembahasan yang berkaitan dengan keamanan yang dipakai ketika kita menggunakan teknologi biometrik. Oke, saya langsung saja ke materinya. Keamanan menggunakan teknologi biometrik. Apa itu biometrik? Biometrik berasal dari bahasa Yunani bios yang artinya hidup, dan metron yang artinya mengukur. Secara umum adalah studi tentang karakteristik biologi yang terukur. Dalam dunia teknologi informasi, biometrik relevan dengan teknologi yang digunakan untuk menganalisis fisik dan kelakuan manusia dalam autentifikasi. Karakteristik manusia yang menyusun identitas seseorang seperti
fitur wajah, mata, dan bahkan detak jantung. Semua ini bisa dipakai untuk menentukan identitas. Biometrik didefinisikan sebagai studi dan penerapan metode ilmiah dan atau teknologi yang dirancang untuk mengukur, menganalisis, dan atau mencatat karakteristik fisiologis atau perilaku unik manusia. Bahkan, banyak dari kita sudah menggunakan biometrik sekarang dalam bentuk sidik jari dan wajah kita. Biometrik memanfaatkan karakteristik manusia yang unik dari satu orang ke orang lain. Diri kita sendiri menjadi sarana identifikasi atau autentikasi daripada harus memasukkan kata sandi atau kode PIN. Karakteristik biometrik. Yang pertama ada karakteristik fisiologis. Yang digunakan dalam biometrik adalah berhubungan dengan bentuk dan atau komposisi tubuh. Beberapa contoh adalah tetapi tidak terbatas. Misal pada DNA, sidik jari telapak tangan ya khususnya, iris atau retina, wajah, geometri vena, aroma atau bau. Karakteristik biometrik yang berikutnya yaitu karakteristik perilaku. Yang digunakan dalam biometrik adalah kadang-kadang disebut sebagai behaviometrik, berhubungan dengan pola unik yang ditunjukkan melalui tindakan. Beberapa contoh adalah tetapi tidak terbatas ya. Ada suara, gaya berjalan, tanda tangan, keystroke, denyut jantung. Faktor yang menentukan karakteristik dari biometrik. Yang pertama ada universal. Setiap individu harus memiliki. Unik. Harus ada perbedaan yang cukup untuk membedakan individu yang terpisah satu sama lain. Permanen. Resistensi untuk berubah seiring waktu, yaitu bagaimana ia bertahan melawan penuaan. Kolektibilitas. Kemudahan memperoleh dan mengukur. Kinerja. Kecepatan dan ketepatan pencocokan. Pengelakan. Tingkat kesulitan bisa dipalsukan atau ditiru. Penerimaan. Keterbukaan orang terhadap teknologi atau proses biometrik tertentu.
yaitu teknik yang lebih mudah dan kurang invasif, seperti pemindai sidik jari pada smartphone, cenderung lebih diterima secara luas. Kemudian tipe dari biometrik. Yang pertama ada face recognition, mengidentifikasi dengan menganalisa bentuk wajah seseorang. DNA matching, identifikasi dengan menganalisa segmen dari DNA. Eye recognition, bisa dengan mengidentifikasi iris atau retina mata seseorang. Fingerprint recognition, mengidentifikasi sidik jari seseorang. Selanjutnya ada vein recognition, mengidentifikasi berdasarkan garis tangan yang ada pada seseorang. Voice recognition, mengidentifikasi suara seseorang. Typing recognition, mengidentifikasi dengan menganalisa cara unik seseorang mengetik untuk memverifikasi identitas. Kemudian yang terakhir ada gait, mengidentifikasi cara berjalan unik seseorang. Identifikasi biometrik dengan autentikasi atau verifikasi. Identifikasi biometrik adalah ingin tahu siapa Anda. Proses pencocokan satu ke banyak, membandingkan input data biometrik dengan semua entry lain dalam database. Misalnya, sidik jari yang tidak dikenal yang ditemukan di TKP akan diproses untuk mengidentifikasi siapa pemiliknya. Sedangkan autentikasi biometrik adalah ingin tahu apakah Anda yang klaim. Proses pencocokan satu ke satu membandingkan input data biometrik dengan satu entry. Biasanya milik Anda yang sebelumnya telah terdaftar untuk referensi dalam database. Misalnya saat menggunakan pemindai sidik jari untuk membuka kunci ponsel cerdas Anda. Ini akan memeriksa untuk memastikan bahwa Anda memang pemilik resmi perangkat. Sekarang kita lihat cara kerja dari biometrik. Setelah sampel biometrik ditangkap sensor, informasi menjalani analisis dengan algoritma komputer. Algoritma diprogram untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi aspek dan atau pola karakteristik tertentu, misalnya ridge dan lembah sidik jari, jaringan pembuluh darah di retina, tanda kompleks iris, nada dan gaya irama suara, dan lain-lain. Biasanya mengkonversi data ke format
template digital. Format digital membuat informasi lebih mudah untuk dianalisis dibandingkan dengan yang lain. Praktik keamanan yang baik akan melibatkan enkripsi dan penyimpanan aman semua data digital atau template. Selanjutnya, cara kerja biometrik, informasi yang diproses diteruskan ke algoritma yang cocok, yang membandingkan input dengan satu, yaitu autentikasi, atau lebih, yaitu identifikasi, entry yang disimpan dalam sistem database. Pencocokan melibatkan proses penilaian yang menghitung derajat kesamaan, kesalahan, misalnya ketidaksempurnaan dari proses pengumpulan. Varian alami, yaitu beberapa karakteristik manusia dapat mengalami perubahan halus dari waktu ke waktu, dan masih banyak lagi. Jika skor melewati tanda minimum untuk pencocokan, maka sistem berhasil mengidentifikasi atau mengautentikasi individu. Dalam grafik kita melihat cara kerja dari biometrik ini. Semisal ini menggunakan sidik jari. Sidik jari ketika diidentifikasi akan muncul ada pattern ya, semacam pattern. Jadi ada pola garis. Tetapi di antara garis itu sebenarnya membentuk ada sebuah titik yang membedakan antara satu dengan yang lain, atau pribadi satu dengan yang lain, sehingga itu akan menjadi catatan di mana letak perbedaannya itu, titik-titiknya ini, yang kemudian nanti dikonversi menjadi digital. Nah, kalau menggunakan wajah, ketika wajah sudah dipoto atau diambil ya gambarnya, selanjutnya dianalisa, dicari polanya dari wajah itu atau diekstrak. Nah, ketika sudah ketemu polanya, nanti akan coba dibandingkan dengan database wajah yang sudah pernah tersimpan sebelumnya. Apakah ada yang cocok atau tidak, atau apakah ada yang sama atau tidak. Nah, kalau nanti ada salah satu yang sudah ketemu, berarti di sini wajah ini dianggap valid atau pengguna yang sebenarnya, atau diperbolehkan mengakses sistemnya. Jadi seperti itu kurang lebihnya dari cara kerja biometrik, baik menggunakan sidik jari maupun menggunakan wajah. Tahapan dari prosesnya tentunya akan membaca tanda-tanda yang dimiliki oleh individu, kemudian nanti hasilnya itu nanti akan coba dibandingkan dengan data yang sudah pernah dimiliki sebelumnya. Kalau nanti ada yang cocok ataupun tidak ya, itu akan menentukan apakah kemudian bisa masuk ke sistem atau tidak. Jadi biometrik sebagai awalnya untuk memastikan pengguna atau pribadi atau individu ini sudah terdaftar atau belum. Penggunaan teknologi biometrik ini masih banyak ya sebenarnya, saya sebutkan hanya beberapa saja ini. Yang pertama, penggunaan dalam investigasi forensik kriminal. Kontrol perbatasan antar wilayah negara. Industri kesehatan.
kedokteran, keamanan komputer, otomatisasi perangkat di rumah, pembelian atau kontrak. Oke, kita lihat dulu investigasi forensik kriminal. Bagaimana penggunaan biometrik itu? Penegakan hukum biometrik mengacu pada aplikasi sistem biometrik yang mendukung lembaga penegak hukum. Kategori ini dapat mencakup solusi ID kriminal seperti sistem identifikasi, sidik jari otomatis, atau cetak telapak tangan, disingkat AFIS ya. Lembaga penegak hukum tersebut memproses, menyimpan, mencari dan mengambil gambar sidik jari dan catatan subjek. Masih pada investigasi forensik kriminal, lembaga penegak hukum secara teratur mengumpulkan sidik jari, sampel DNA, baik itu rambut, darah, air liur, dan lain-lain. Pengawasan video atau pengenalan wajah, gaya berjalan, tulisan tangan atau tanda tangan, dan rekaman audio pengenalan pembicara untuk membantu membangun TKP dan mengidentifikasi individu. Penggunaan biometrik yang lain pada kontrol perbatasan negara. Aplikasi yang paling banyak digunakan hingga saat ini adalah paspor elektronik atau e-paspor, terutama dengan dokumen generasi kedua yang juga dikenal sebagai paspor biometrik, di mana dua sidik jari disimpan di samping foto paspor. Biometrik memberikan bukti tak terbantahkan yang saling berkaitan antara dokumen dan pemegangnya. Autentikasi biometrik dilakukan dengan membandingkan sidik jari dengan sidik jari di mikrokontrol paspor. Jika ada kecocokan di antara kedua data biometrik tersebut, maka autentikasi dikonfirmasi. Jika diperlukan, identifikasi dilakukan dengan data biografi dalam chip dan dicetak. Keuntungan lain dari solusi ini adalah mempercepat penyeberangan perbatasan melalui penggunaan scanner yang menggunakan prinsip pengakuan dengan perbandingan wajah dan atau sidik jari. Pemindai sidik jari dan kamera di pos perbatasan menangkap informasi yang membantu mengidentifikasi pelancong yang memasuki negara tersebut dengan cara yang lebih tepat dan dapat diandalkan. Di beberapa negara, hal yang sama berlaku di konsulat untuk permohonan visa dan pembaruan. Pemerolehan data membutuhkan peralatan yang dapat diandalkan untuk memastikan pengambilan foto dan sidik jari yang optimal. Hal ini penting untuk ketepatan selama perbandingan dan verifikasi. Ada dua contoh aplikasi yang terkenal khususnya untuk kedaulatan negara ya.
Yang pertama ada sistem biometrik IDEN, Department of Homeland Security AS, yang terbesar dari jenisnya di dunia. Ada lagi Eurodac, Uni Eropa, melayani 32 negara di Eropa dalam bentuk biometrik untuk pencari suaka. Industri kesehatan. Dengan kartu ID biometrik, sidik jari digunakan untuk mengkonfirmasi identitas pembawa kartu sebelum orang tersebut diberi akses ke layanan pemerintah atau perawatan kesehatan. Kartu asuransi atau kartu asuransi kesehatan digunakan di rumah sakit, apotek, dan klinik untuk memeriksa hak keamanan sosial sambil melindungi kerahasiaan data pribadi. Pemeriksaan dilakukan menggunakan terminal dengan sensor sidik jari. Masih di industri kesehatan, khususnya untuk kejadian tahun ini ya, yaitu pandemi COVID. Penyaringan suhu tubuh otomatis, deteksi masker pelindung, jarak sosial yang aman, dan pemantauan pasien jarak jauh. Untuk meningkatkan keselamatan publik dan pemantauan pasien di rumah sakit, menyediakan model pra-terlatih yang mencakup dukungan untuk penglihatan, bicara, dan pemrosesan bahasa alami. Penggunaan biometrik yang berikutnya di kedokteran ya. Banyak pemeriksaan kesehatan tahunan termasuk pencitraan retina secara digital sebagai tambahan atau opsional untuk pemeriksaan mata komprehensif. Foto-foto bagian dalam mata membantu dokter memeriksa penyakit atau kondisi mata. Ada juga tes genetik yang digunakan oleh dokter untuk membantu individu menentukan risiko dan prospek pengembangan penyakit atau kondisi keturunan. Kemudian penggunaan biometrik yang lain pada keamanan komputer. Pemindai sidik jari adalah jenis fitur keamanan yang terus tumbuh untuk dimasukkan dalam perangkat seluler. Pemindai ini telah tersedia, baik yang terintegrasi maupun sebagai unit terpisah, untuk komputer desktop atau laptop selama bertahun-tahun. Pengenalan wajah ditemukan di smartphone seperti Apple iPhone X dengan Face ID atau Android apapun menggunakan Google Smart Lock. Melakukan tindakan keamanan, biasanya membuka kunci baik sebagai pengganti atau sebagai tambahan pemindai sidik jari. Penggunaan biometrik yang lain, otomatisasi perangkat di rumah. Pengenalan ucapan berbeda dengan pengenalan pembicara yang digunakan oleh forensik untuk mengidentifikasi individu melalui pola suara. Telah tersedia untuk beberapa waktu.
Ini sebagian besar diterapkan untuk pengenalan kata seperti ucapan ketek, terjemahan bahasa, dan kontrol perangkat. Percakapan dengan Siri Apple, Amazon Alexa, Google No Android, dan atau Microsoft Cortana. Contoh penggunaan pengenalan suara. Banyak perangkat smart home juga dapat diotomatisasi melalui aktivasi suara. Penggunaan biometrik pada pembelian dan kontrak atau kontrak. Jika Anda pernah membayar menggunakan kartu kredit atau membuat perjanjian, misalnya kartu kredit, ID, cek bank, medis, asuransi, hak atau perbuatan, wasiat, persewaan, dan lain-lain dengan seseorang atau entitas, Anda kemungkinan besar harus menandatangani nama Anda. Tanda tangan semacam itu dapat diperiksa untuk membantu membangun identitas atau pemalsuan. Profesional terlatih dapat membedakan variasi alami dalam tulisan tangan seseorang dibandingkan perbedaan yang menunjukkan penulis yang sama sekali berbeda. Tantangan keamanan biometrik. Karena data biometrik bersifat unik atau berbeda di tiap penggunanya, penggunaan teknologi di berbagai layanan seperti setiap kata biometrik setiap data biometrik tersebut disimpan di berbagai tempat dalam kondisi yang berbeda. Namun, bagaimana bila data biometrik itu terkompromi, baik itu sidik jari, wajah, atau iris, sekali hilang maka itu berarti selamanya dan tidak dapat diatur ulang. Tidak seperti kata sandi yang dikompromikan. Tantangan keamanan biometrik yang lain. Sempat terjadi pada tahun 2015 di mana Office of Personalia Management atau PM di Amerika Serikat mampu diretas. Karena hal itu, ada sekitar 5,6 juta sidik jari dicuri. Baru-baru ini terdapat lebih dari 1 juta sidik jari ditemukan pada basis data yang dapat diakses publik yang digunakan oleh polisi metropolitan Inggris, kontraktor pertahanan, dan bank. Tantangan keamanan biometrik yang lain dari catatan dari Kaspersky ya, produk antivirus, mencatat sebanyak 37% komputer, server, dan workstation yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data biometrik dengan produk Kaspersky terinstalasi menghadapi setidaknya satu kali upaya infeksi malware pada kuartal ketiga 2019.
Secara keseluruhan, sejumlah besar sampel malware konvensional telah diblokir, termasuk Trojan Access, jarak jauh modern 5,4%, malware yang digunakan dalam serangan phishing 5,1%, ransomware 1,9%, dan Trojan Banking 1,5%. Sedangkan ancaman utama teknologi biometrik menurut analisanya dari Kaspersky yang menjadi sumber ancaman utama yaitu internet. Internet nanti akan menjadi sumber utama ancaman untuk sistem pemrosesan data biometrik. Pemblokiran pada kategori ini mencakup sumber di situs web, phishing, dan berbahaya, serta layanan email berbasis web yang berisikan tautan menuju situs web palsu atau dokumen kantor terlampir dengan kode berbahaya yang tertanam. Setelah menginfeksi komputer, bom biasanya akan mengunduh spyware dan akses jarak jauh Trojan serta ransomware. Kenyamanan teknologi biometrik. Saat ini pendaftaran SIM card dengan KTP dan nomor KK tidak terlalu efektif karena banyak sekali dipalsukan, sehingga perlu dicari metode yang efektif dan lebih sulit dipalsukan. Sebelumnya, Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berencana mewajibkan facial recognition, pengenalan wajah, pada pendaftaran nomor baru di tanah air. Sejumlah pihak menolak data biometrik dijadikan sebagai syarat penggunaan kartu SIM, yang salah satunya karena negara bisa dianggap memata-matai warganya. Masalah utama dalam masalah data biometrik maupun data sensitif lainnya adalah bagaimana menjaga keamanannya, termasuk sistem yang menyimpan data tersebut, yaitu Dukcapil, belum maksimal dan masih telanjang. Data Dukcapil selain mengandung nomor kartu keluarga atau KK dan nomor KTP elektronik, juga mengandung data biometrik yaitu sidik jari. Enkripsi data biometrik. Ketika seseorang mendaftarkan kartunya, maka harus diverifikasi ke provider telekomunikasi, misalnya Telkomsel atau Indosat. Seharusnya biometrik hanya dimiliki oleh pemerintah, sementara data ke provider hanya numpang lewat karena wajib dienkripsi. Terkait dengan data biometrik untuk memata-matai, logikanya negara berhak mengetahui dan mengelola masyarakatnya. Metode enkripsi data biometrik.
Pemerintah bisa meniru apa yang dilakukan oleh produsen perangkat raksasa dalam mengumpulkan data biometrik. Sebut saja ponsel Samsung, Xiaomi, iPhone, atau yang lainnya. Semua raksasa tersebut memiliki perangkat untuk mengumpulkan data biometrik seperti face recognition dan sidik jari. Misalnya, fingerprint saya ada di Samsung, Xiaomi, iPhone. Data fingerprint telunjuk saya pasti sama semua, tetapi data enkripsinya pasti berbeda. Data enkripsi yang disimpan di masing-masing ponsel pasti berbeda karena data enkripsinya tidak sama, meskipun sidik jarinya atau facial recognition-nya hanya satu. Dukcapil sebagai penyimpan dan pemegang data paling sensitif rakyat Indonesia bisa menerapkan enkripsi dengan baik, terutama untuk biometrik. Artinya, provider yang menggunakan dan diberikan akses data biometrik tidak boleh memiliki sidik jari atau face recognition, tetapi mereka hanya punya data yang dienkripsi, bukan data yang paling berharga tersebut. Nah, itu tadi presentasi materi berkaitan dengan keamanan menggunakan teknologi biometrik. Jadi dari teknologi biometrik itu memang memiliki ada banyak kelebihan, ya. Salah satunya kemudahan ketika kita menggunakan biometrik. Ketika kita aplikasikan menggunakan handphone, untuk membuka handphone kita cukup menggunakan sidik jari, sudah langsung bisa membuka dari handphone kita yang basisnya smartphone, ya, khususnya. Maupun kalau menggunakan teknologi face recognition, untuk membuka bisa menggunakan wajah, ya. Tetapi juga kita ketahui tadi ada kelemahan-kelemahan yang harusnya kita tambal dulu, atau yang harusnya kita pikirkan terlebih dahulu ketika kita nanti menggunakan biometrik ini. Tetapi itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Justru ini menjadi tantangan kita ke depan, bahwa teknologi selalu nanti ada tantangannya, selalu nanti ada gangguannya, khususnya keamanan. Sehingga menjadi tugas kita nanti kemudian ketika kita sudah membiasakan atau nantinya kita menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru, khususnya yang biometrik seperti ini, wajibnya kita harus pikirkan juga tentang keamanannya, bagaimana supaya nanti tidak terjadi masalah di kemudian hari. Oke, untuk semua mahasiswa yang pada kesempatan pagi sampai siang sudah mengikuti perkuliahan daring ini sampai usai dan juga ikut berkomentar baik di Syakat maupun di chat YouTube, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini ada manfaatnya, ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan. Semoga kita dipertemukan kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih sekali lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.